Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Febrianti dari kelas B Ekonomi Sumber Daya Alam. Indonesia sendiri terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini 3,8 miliar barel. Lalu, dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi yakni sebanyak 74 cekungan menyimpan potensi minyak 7,5 miliar barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Dalam subsektor energi baru terbarukan, Indonesia memiliki potensi panas bumi, angina, bioenergi, air, dan mikrohidro, surya, serta laut. Di subsektor minerba, cadangan batu bara terbukti kini menyentuh 39,89 miliar ton. Sementara cadangan komoditas tembaga sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah tersebut sama dengan cadangan produksi biji selama 39 tahun. Sedangkan cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dengan produksi tambang per tahun 17 juta ton biji. Umur cadangan berdasarkan produksi biji 184 tahun. Selanjutnya, untuk logam besi cadangannya sebanyak 3 miliar ton dengan produksi biji besi dan pasir besi 3,9 juta ton per tahun dan konsentrat besi 3,1 juta ton. Umur cadangan berdasarkan produksi biji 769 tahun. Kemudian bauksit cadangan 2,4 miliar ton dengan umur cadangan 422 tahun. Emas cadangannya 1130 AU dengan umur 28 tahun. Sementara perak cadangan 171,499 ton AG dengan umur cadangan 1143 tahun. Serta timah cadangan 1,5 juta ton SN umur cadangan 21 tahun. Di masa sekarang, kelangkaan akan suatu barang telah banyak dirasakan oleh setiap orang. Contohnya, kelangkaan akan BBM, gas, dan lain-lain. Manusia secara tidak sadar telah menggeruk habis semua sumber daya alam yang terdapat di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pun berkurang perlahan-lahan atau bahkan habis, sehingga menimbulkan suatu kelangkaan yang terjadi di masyarakat. Kelangkaan sumber daya alam di bumi ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Terdapat macam-macam penyebab terjadinya kelangkaan. Kelangkaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena memang semua manusia memiliki kebutuhan pokok akan sumber daya alam. Walaupun tidak bisa dihindari, manusia bukan berarti kelangkaan ini tidak dapat diatasi. Kelangkaan pada sumber daya alam hayati dan non-hayati terjadi karena tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia dengan komoditasnya, menyebabkan terjadinya masalah kelangkaan sumber daya. Eksploitasi sumber daya alam untuk menunjang pembangunan harus diselaraskan dengan kondisi sosial masyarakat. Karena lingkungan hidup sebagai objek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia agar interaksi antara keduanya harmonis, serasi, dan saling mendukung. Oleh karena itu, upaya untuk membangun integritas antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan harus disinkronkan mulai dari tahapan awal hingga akhir, agar tercipta suasana lingkungan yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat dan daerah. Eksploitasi terhadap SDA secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik dengan tidak memperhatikan daya dukung lingkungannya secara pasti telah membawa dampak bencana dan malapetaka ekologis bagi kelestarian dan keseimbangan ekosistem dari kehidupan manusia di dunia ini. Konservasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan alam maupun untuk melindungi alam. Berdasarkan jurnal yang saya review yang berjudul
peran pemerintah Aceh Barat dalam mengatasi limbah industri oleh Sri Lestari dan Kaumalasari tahun 2019. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut ialah pemerintah Aceh Barat melalui instansi terkait seperti Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten atau SKPK Aceh Barat, perwakilan DSDM Provinsi Aceh, perwakilan aktivis lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat, perwakilan PT MIFA Bersaudara dan masyarakat telah melakukan analisa dampak lingkungan atau AMDAL di lokasi PT MIFA Bersaudara. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat adalah dengan membentuk panitia khusus atau pansus yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Ramli, dan anggota dari Komisi B DPRK Aceh Barat. Undang-undang secara jelas telah mengatur bahwa masyarakat memiliki peran penting dan akses untuk ikut menyuarakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.